Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Dia Nurita Hasanah dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan dari dua algoritma data mining, yaitu adalah algoritma Naive Bayes dan juga algoritma Random Forest. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai teori data mining Naive Bayes dan juga Random Forest. Nah, jadi untuk Naive Bayes sendiri merupakan teori atau metode yang yang menggunakan pendekatan statistik fundamental untuk mengenali sebuah konsep pola atau pattern recognition. Nah, metode ini juga merupakan metode probabilistik yang berdasar pada teorema Bayes seperti itu. Nah, kemudian Naive Bayes ini sangat mudah digunakan tanpa menggunakan skema parameter yang rumit, sehingga Naive Bayes ini merupakan salah satu metode data mining yang banyak digunakan karena kemudahannya untuk melakukan suatu klasifikasi data. Nah, kemudian selanjutnya itu ada Random Forest, di mana Random Forest ini menggunakan beberapa decision tree yang telah dilakukan training. Nah, training data yang digunakan nanti menggunakan sampel individu, dan nanti setiap atributnya akan dipecah kembali menjadi tree dan kemudian akan dipilih secara acak seperti itu. Nah, metode ini juga menerapkan metode gabungan dari bootstrap aggregating atau bagging dan random feature selection seperti itu. Nah, pada tahun 2022 Random Forest ini berhasil melakukan prediksi dan klasifikasi yang sangat baik, sehingga menjadi salah satu metode data mining yang banyak digunakan pada saat ini seperti itu. Dikarenakan metode Random Forest ini menghasilkan error yang relatif rendah dan juga performa yang maksimal dalam melakukan klasifikasi data. Oleh karena itu, dari saya akan membandingkan dua algoritma ini pada suatu dataset. Nah, dataset yang digunakan merupakan dataset dari Badan Pendidikan, di mana dataset ini berisi mengenai world rank, institution, country, kemudian national rank juga. Nah, pada perbandingan kali ini saya akan melakukan klasifikasi pada kolom quality of education atau kualitas dari pendidikan, di mana nanti pada kolom ini akan menjadi variabel terikatnya. Nah, kemudian yang akan menjadi variabel bebasnya itu adalah alumni, kemudian ada skor, publication, dan juga peringkat nasional seperti itu. Nah, kemudian berikut ini merupakan data yang saya gunakan, di mana sudah ada world rank, institution, country, national rank, quality of education, alumni employment, quality of faculty, publication influence, citation, broad impact, patterns, score, year. Nah, pada perbandingan kali ini saya akan melakukan klasifikasi untuk kolom quality of education, di mana di dalamnya akan dipengaruhi oleh national rank, alumni employment, kemudian ada publication, dan juga ada score seperti itu. Oke, langsung saja kita menuju ke program Python-nya, karena pada perbandingan kali ini kita akan menggunakan atau mengimplementasikan menggunakan program Python. Berikut ini merupakan program dari Python yang saya gunakan. Nah, di sini itu kita sudah di sini sebelumnya saya sudah mengimport beberapa library dari sklearn, pandas, dan juga numpy. Nah, kemudian dari sklearn model selection saya mengimport rank, test, split, di mana nanti gunanya itu untuk memisahkan data, untuk split data. Kemudian dari library sklearn yang bagian Naive Bayes saya juga mengimport Gaussian NB, multinomial NB, Bernoulli NB, categorical NB. Nah, apa sih maksudnya Gaussian, multinomial? Itu merupakan jenis-jenis dari Naive Bayes, di mana pada perbandingan ini saya akan menggunakan Naive Bayes Gaussian seperti itu. Kemudian dari library sklearn matrix saya juga mengimport accuracy score dan juga confusion matrix. Nantinya digunakan untuk memanggil fungsi akurasi data dan juga confusion matrixnya seperti itu. Kemudian dari library sklearn preprocessing data saya juga mengimport min-max scaler, di mana nanti gunanya itu untuk melakukan normalisasi data supaya data di dalamnya itu jarak atau rentannya tidak terlalu jauh seperti itu. Nah, untuk min-max sendiri itu dia akan membatasi rentan datanya itu dari 0 sampai 1.
Kemudian dari library Panda saya akan mengimport PD. Kemudian dari NumPy saya akan mengimport import Pandas as EPD, kemudian import NumPy as NP yang nanti digunakan untuk melakukan proses pada data juga. Kemudian dari library sklearn assembly, kemudian saya mengimport random forest classifier karena nanti saya juga akan menggunakan fungsi dari metode random forest seperti itu. Oke, langsung saja kepada langkah yang pertama, merupakan preprocessing data, di mana terdiri dari yang pertama yang saya lakukan adalah untuk mengecek data kosong terlebih dahulu pada tahap preprocessing gitu. Jadi di sini saya cek data dulu apakah ada data kosong atau tidak, kemudian bisa langsung di-run saja. Oke, ini sudah keluar hasilnya, di mana hasilnya adalah true, yang berarti masih ada data kosong seperti itu. Nah, jadi ketika masih ada data kosong, kita lakukan pengisian data. Oke, seperti ini. Nah, di sini kita akan lakukan pengisian data, di mana pengisian data digunakan menggunakan main atau rata-rata dari data lainnya. Misal pada kolom skor itu terdapat data kosong. Nah, kemudian kita akan mengisi data-data kosong itu tadi menggunakan rata-rata dari kolom data. Kita akan mengisi data kosong itu tadi pada bagian skor menggunakan rata-rata dari skor tersebut, dari kolom skor itu tadi gitu. Jadi ini kita save dulu, kemudian kita run. Ini sudah kita isi data kosongnya menggunakan rata-rata. Nah, ini sudah terisi ya semuanya. Jadi untuk world rank, kemudian quality of education, publication, ini semua sudah terisi menggunakan rata-rata, sehingga hasil dari pengembalian nilai pengecekan data itu adalah false atau kosong, berarti sudah tidak ada data kosong lagi seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pengecekan data kosong dan juga pengisian, dilanjutkan dengan memisahkan. Kita akan memilih untuk variabel bebas dan juga variabel terikatnya seperti itu. Jadi di sini pada baris data ini saya akan melakukan klasifikasi. Sebenarnya saya akan melakukan pemisahan data terlebih dahulu. Jadi kolom mana yang akan saya jadikan variabel bebas dan juga kolom mana yang akan dijadikan variabel terikat seperti itu. Nah, di sini saya akan menjadikan national rank, alumni employment, kemudian publication dan juga score sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Nah, variabel-variabel ini akan saya simpan dalam fitur name seperti itu, dalam variabel fitur name. Nah, kemudian ini dari fitur name ini tadi akan dimasukkan ke array supaya apa? Supaya nanti akan lebih mudah dalam melakukan proses data, pengolahan datanya gitu, karena sudah dijadikan array. Kemudian ini saya simpan dalam variabel x. Jadi variabel x itu merupakan variabel bebas atau variabel mempengaruhi. Kemudian di variabel y saya akan menyimpan data dari kolom quality of education yang nantinya juga akan disimpan dalam bentuk array seperti itu. Ini coba saya print. Oke, ini akan saya print dua-duanya supaya terlihat bagaimana setelah diubah ke dalam bentuk array untuk data-data pada kolom-kolom tersebut. Langsung di run. Nah, jadi seperti ini. Ini bagian ini sampai sini. Ini merupakan variabel bebas atau faktor yang mempengaruhi seperti tadi national rank, score, publication, dan juga alumni employment seperti itu. Kemudian untuk yang ini paling bawah sini, ini merupakan array dari variabel terikat kita atau kolom yang akan kita lakukan klasifikasi, yaitu quality of education seperti itu. Oke. Setelah dilakukan pemisahan variabel atau kita sudah menentukan mana variabel bebas dan terikatnya, dilanjutkan adalah untuk membagi data, di mana di sini kita akan melakukan pembagian data yang kita punya dari dataset itu tadi akan kita bagi menjadi data training dan juga data testing. Nah, di sini
saya sudah membuat variabel xtrain, xtest, kemudian ytrain, ytest. Jadi karena kita tadi kan pakai dua variabel ya, variabel bebas dan terikat. Jadi untuk variabel bebas kita sediakan untuk variabel trainingnya, kemudian terikatnya training, testing. Kemudian di variabel bebas variabel terikatnya atau bebas itu juga kita bagi, jadi sama-sama kita berikan untuk variabel training dan juga testingnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya sebutkan di awal, kita menggunakan fungsi dari sklearn yaitu training test split, dimana nanti untuk memisahkan mana yang akan kita jadikan data training dan juga kita jadikan data testing gitu. Nah, di sini kita akan membagi, ini saya ganti 0,2, dimana kita akan 0,2 ini merupakan keterangan. Jadi untuk data testing ukurannya adalah 0,2 atau 20%. Jadi 20% dari data yang kita punya akan dijadikan data testing gitu. Tapi sebelum itu kita akan melakukan random state dulu sebanyak 5 kali. Jadi data akan random dulu 5 kali untuk dipilih mana data yang akan dijadikan data testing. Jadi setelah dilakukan random selama 5 kali, nah nanti yang kelima itu tadi yang akan dijadikan data testing sebesar 0,2 atau 20% seperti itu. Selanjutnya ini tidak usah di-run karena tidak akan ada outputnya gitu. Jadi ini kita sudah lakukan pemisahan data, mana data yang data testing. Selanjutnya itu adalah melakukan normalisasi gitu. Normalisasi menggunakan min-max. Tujuan dari normalisasi itu adalah supaya rentan data yang akan kita olah itu tidak terlalu jauh rentannya, seperti itu. Nah, kenapa menggunakan min-max scaler? Karena min-max scaler merupakan salah satu metode yang dapat kita gunakan. Kan kita bisa menggunakan z-score juga, tapi di sini saya akan menggunakan metode min-max scaler, di mana min-max ini nanti akan menjadikan data-data tersebut ada pada rentan 0 sampai 1 gitu. Nah, ini sudah kita jadikan. Kemudian data yang tadi sudah kita normalisasi, xtrain itu kita normalisasi, kemudian juga xtestnya seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah melakukan normalisasi, itu merupakan tahap akhir dari pre-processing data di sini. Kemudian kita langsung akan memanggil fungsi dari Gaussian NB atau Naive Bayes Gaussian seperti itu. Nah, di sini kita akan memanggil Gaussian yang tadi sudah kita import dari library sklearn. Nah, di sini nanti fungsi ini tadi akan disimpan pada variabel classifier gitu. Nah, kemudian selanjutnya classifier ini tadi kemudian data xtrain dan juga ytrain atau data trainingnya itu dari data training yang sudah kita tentukan di awal tadi, kita masukkan ke dalam fungsi Naive Bayes, yaitu yang dimana Naive Bayes tadi disimpan dalam variabel classifier. Jadi memasukkannya seperti ini, classifier.fit dalam buka kurung, kemudian xtrain dan ytrain seperti itu. Nah, ini karena kita sudah panggil fungsi klasifikasinya, kemudian di sini kita akan print hasil dari prediksi klasifikasinya. Nah, ini kita save dulu. Nah, ini merupakan hasil prediksi atau data prediksi dari pengklasifikan dari data xtest itu tadi. Nah, kemudian itu dari data yang sudah dilakukan klasifikasi itu disimpan pada variabel ypred. Ypred maksudnya itu prediksi. Kemudian di sini setelah dilakukan prediksi kita akan melakukan klasifikasi untuk mengetahui probabilitas dari prediksi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, di probabilitas ini kita akan lebih tahu sebenarnya dari outputnya nanti itu sudah bisa lebih dibaca, lebih mudah dibaca dibandingkan dari data prediksi tadi sebelumnya. Nah, ini merupakan probabilitasnya. Jadi ini probabilitas dari data prediksi sebelumnya. Dikeluarkannya dalam bentuk array juga tetap. Nah, setelah kita ngecek probabilitas dari data tersebut, kita akan membuat confusion matrixnya seperti itu.
Kita save, kita akan print confusion matrix. Jadi confusion matrix itu sebenarnya data-data dari yang prediksi dan probabilitas tadi dimasukkan ke dalam bentuk matrix seperti itu. Sebentar, nah ini merupakan confusion matrixnya. Kenapa kok 0101? Dikarenakan normalisasi data sebelumnya, karena kita udah melakukan normalisasi sehingga datanya ada pada dalam rentan 0 sampai 1 seperti itu, karena normalisasinya menggunakan min max. Oke, setelah kita membuat confusion matrix, kita akan mengeluarkan nilai akurasi dari klasifikasi menggunakan F-bias gitu. Jadi di sini saya memanggil fungsi accuracy score dari scalar. Oke, sudah kita save, kita langsung print. Nah, ini udah keluar ya. Ini udah keluar akurasinya. Akurasinya adalah 0,33 atau 0,33181818, atau kita bulatkan saja 0,33 seperti itu. Jadi sudah keluar. Nah, selanjutnya ini kita langsung saja karena dari proses preprocessing datanya itu sama saja untuk F-bias dan random forest. Maksudnya untuk preprocessingnya itu sama, jadi dipisahkan dulu. Jadi mulai dari sini sebentar. Nah, mulai dari sini ya. Ini mulai klasifikasi algoritma random forest. Sama di sini juga saya akan memisahkan data-data kolomnya tadi, mana yang akan saya jadikan variabel bebas dan juga mana yang akan dijadikan variabel terikat seperti itu. Ini sudah. Cuman di sini saya bedakan dengan variabel Z dan A untuk menggantikan variabel X dan Y tadi supaya tidak tertukar. Takutnya kalau misalnya di sini pakai X dan Y yang dipanggil malah yang di atas. Oke, nah ini sudah. Sebenarnya bisa preposisinya tuh langsung pakai atas saja gitu. Cuma ini karena kemarin saya sudah terlanjur untuk melakukan preposisinya menggunakan dibedakan variabel, jadi tidak apa-apa. Tapi kalau teman-teman nanti mau pakai yang langsung di atas, jadi di sini langsung pakai x saja, itu tidak apa-apa karena langkah-langkahnya pun sama aja gitu. Yang membedakan adalah ini masih normalisasi ya. Di sini memisahkan, kemudian di sini juga membagi data menjadi data training dan data testing. Nah, di sini juga masih melakukan normalisasi. Nah, kemudian di sini itu baru bedanya tuh di sini. Karena di sini kita memanggil fungsi random forest classifier, bukan Gaussian NB. Karena di sini kita pakai metode random forest, jadi kita manggilnya random forest classifier, di mana nanti disimpan pada variabel forest. Kemudian data trainingnya itu tadi dimasukkan ke fungsi random forest ini tadi. Nah, seperti yang sama seperti yang di atas. Kemudian prediksi probabilitas, nilai proba, kemudian nilai prediksinya, kemudian membuat confusion matrixnya, kemudian akurasinya gitu. Jadi di sini akurasi. Nah, di sini test size harus disamakan sama yang di atas, teman-teman. Jadi kalau di atas test size-nya 2, di bawah juga 2, supaya apa? Supaya sama. Jadi kita melakukan klasifikasi dengan data training 20% seperti itu. Kita akan membandingkan nilai akurasinya. Nah, di sini saya akan melakukan print hasil langsung akurasi dari keduanya. Kita save dulu, kemudian kita jalankan. Ini merupakan nilai akurasi yang keluar dari kedua algoritma, dari F-bias dan juga random forest. Oke, kita akan langsung ke laporannya. Nah, di sini merupakan perbandingan. Saya sudah melakukan klasifikasi dengan data tes yang berbeda-beda. Jadi maksudnya menggunakan ukuran data testing yang berbeda-beda. Jadi ketika 10% maka akurasinya seperti ini. Kemudian 20%, 30 sampai 90% gitu. Selanjutnya di sini adalah grafik atau chart perbandingannya. Jadi yang oranye itu adalah random forest, kemudian yang biru itu adalah F-bias gitu. Jadi ketika kita pakai data testingnya 0,2 atau 20%, itu akurasi dari F-bias 0,33, kemudian random forest 0,51 gitu. Nah, bisa dilihat dari tabel ini atau chart ini, kita sudah tahu bahwa nilai akurasi yang didapatkan itu random forest memiliki nilai akurasi lebih tinggi dibandingkan F-bias pada klasifikasi kolom quality of education gitu. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa algoritma random forest merupakan algoritma yang lebih baik
dari naive Bayes yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi pada kolom atau pada dataset quality of education. Jadi pada data yang kita punya atau pada data yang kita gunakan saat ini, yaitu data dari quality of education, itu algoritma yang paling baik yang dapat digunakan untuk melakukan klasifikasi adalah algoritma dari random forest seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.